Pertarungan seru bakal kembali terjadi. Indonesia versus Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tapi kali ini ada kabar yang bikin seru. Australia panik karena pemain-pemain intinya cedera. Sementara timnas Indonesia makin gacor dengan striker-striker baru yang siap membongkar pertahanan mereka. Apa yang sebenarnya terjadi? Yuk kita bahas lebih dalam. Tapi jangan lupa untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Football Offers, Indonesia saat ini ada di peringkat 3 klasemen, sementara grup C dengan 6 poin. Cuma selisih 1 poin dari Australia yang ada di posisi kedua. Kalau kita menang, otomatis kita naik ke posisi 2. Tapi ingat ya, lawan kita ini bukan tim sembarangan. Australia adalah raksasa Asia yang kekuatannya sering disandingkan dengan Jepang dan Korea Selatan. Sejak bergabung ke AFC tahun 2006, mereka hampir nggak pernah absen di Piala Dunia. Tim berjuluk Socceroos ini dikenal brutal, tapi nggak asal tarkam. Fisik kuat, taktik rapi. Mereka udah lolos ke Piala Dunia sebanyak 6 kali, 4 diantaranya sejak jadi bagian Asia. Serem kan? Tapi Football Offers, jangan panik dulu. Australia ternyata lagi dihantam badai cedera. 7 pemain kunci mereka, termasuk Kusini Yengi, Thomas Deng, dan Jordan Bos, terancam absen lawan Indonesia. Ini bukan kabar main-main. Media Vietnam, Soha, bahkan bilang kalau para pemain itu beneran nggak bisa tampil, Australia bakal kewalahan melawan Indonesia. Pelatih Australia, Tony Popovich, bahkan pusing 7 keliling karena dia harus buru-buru cari pemain pengganti yang cocok dengan taktik mereka. Situasi ini jelas jadi keuntungan buat Indonesia. Tapi jangan lengah juga ya. Pengganti mereka pasti juga nggak kalah kuat. Di sisi lain, timnas Indonesia justru punya kabar yang menyenangkan. Kebanjiran striker berbakat. Ada Hoki Caraka yang baru aja cetak 2 gol buat PSS Sleman. Lalu Ramadan Sananta, striker muda kita yang lagi on fire di Liga 1. Nggak ketinggalan, Egy Maulana Fikri yang lagi gacor banget di Dewa United dan sudah cetak 9 gol musim ini. Pelatih Patrick Kluivert kemungkinan bakal pakai formasi 4-3-3 ala Total Football. Dengan Rafael Struijk di sayap kiri, Ole Romeni di tengah, dan Egy di kanan, serangan kita bakal makin dinamis. Fleksibilitas pemain-pemain ini bikin Australia kesulitan menebak strategi kita. Bahkan Tony Popovich sampai ngaku bingung dengan taktik Kluivert loh. Kalau Australia kehilangan pemain-pemain intinya, mereka kemungkinan bakal lebih defensif. Tapi kita harus hati-hati juga, karena mereka tetap punya pemain-pemain pengganti yang nggak bisa diremehkan. Kunci kemenangan Indonesia ada di kerja sama tim, penguasaan bola, dan jangan sampai buat kesalahan di lini belakang. Gimana nih Football Offers dengan kondisi Australia yang pincang? Optimis nggak kita bisa curi poin dari mereka? Jangan lupa kasih pendapat kalian di kolom komentar. Dan seperti biasa, pastikan kamu udah like dan subscribe. Ya, supaya nggak ketinggalan berita terbaru dari dunia sepak bola. Sampai jumpa di video berikutnya.